Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Kamis 8 Februari 2024. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tulah keempat, lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi bangsa Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun dan pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu jauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema hidup sebagai ibadah kepada Tuhan. Ibadah secara umum dipahami sebagai tata cara menyembah Tuhan serta dikaitkan dengan waktu dan tempat tertentu. Pengertian ibadah seperti ini sangatlah terbatas karena ibadah dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu. Padahal kata ibadah, kata Ibrani abodah dan kata Yunani leiturgia yang dari situ dibangun makna ibadah justru menjelaskan sebaliknya. Ibadah adalah seluruh karya di tengah hidup sehari-hari. Karya di sini tidak dibatasi pada kegiatan-kegiatan khusus seperti pelayanan di gereja misalnya. Tetapi seluruh bentuk kegiatan yang terkait dengan gotong royong pun dapat digolongkan sebagai ibadah. Kuncinya adalah tindakan itu dilakukan dengan kesungguhan hati dan tidak asal-asalan. Ibadah juga tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu, melainkan seluruh hidup yang dijalankan dengan kesungguhan dapat disebut ibadah. Seluruh ibadah adalah ibadah juga bermaksud khusus ketika semua yang dilakukan selain berangkat dari kesungguhan hati, niat yang murni juga dihubungkan dengan dipercaya sebagai Tuhan. Terdapat kesadaran pada orang yang beribadah bahwa hanya Tuhan yang telah mengatur hidup ini, memberi berkat, dan menuntun setiap orang yang percaya untuk mengakuinya di dalam seluruh laku hidupnya. Ibadah lalu mengandung keistimewaan sebagai bentuk rasa beriman kepada Tuhan dan melahirkan berbagai perilaku hidup keseharian yang baik. Makna ibadah seperti itulah yang hendaknya dipahami melalui ucapan Musa kepada Firaun.
Ucapan itu datang dari hati yang sungguh-sungguh, yang murni, dan timbul dari rasa percaya kepada Allah. Sebaliknya, Firaun justru terlihat tidak tulus dalam memberi kesempatan kepada Musa dan bangsa Israel untuk mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Firaun betul-betul berlaku curang dan tidak tulus dalam mendengar kehendak Allah yang dinyatakan melalui hambanya Musa. Bahkan ia mengeraskan hatinya kembali. Maknanya jelas bahwa ibadah yang sejati datang dari hati yang murni. Doa pagi ini ya Tuhan, kami hendak mencari-Mu dengan tidak berlaku curang. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.